dari Sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Kalau statement bahwa vegan, mereka yang vegetarian, berarti mereka ini memerangi keserakahan. Kemudian tadi dikatakan berarti yang non-vegan, berarti itu adalah serakah. Pertama yang ingin saya sampaikan Bapak, keserakahan itu adalah faktor mental, batin. Adanya di batin Bapak. Ya, itu adalah fenomena mental yang tidak bisa dinilai dari materi, dari cara makan dia. Ya, karena vegan dan non-vegan itu adalah fenomena materi, gitu ya. Itu adalah rupa, ya. Sementara loba itu adalah fenomena mental yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang dia makan. Saya pernah bertemu, membaca juga seorang vegan. Ada banyak cerita, ya. Yang kebetulan juga makan terakhir juga tengah hari. Pada waktu itu dia naik pesawat dan sebelum naik pesawat dia sudah pesan kepada aircraft-nya, kepada maskapainya bahwa nanti jam sekian dia minta di-serve, dilayani dengan makanan vegan, gitu, ya, vegetarian. Singkat cerita, ada kesalahan dari pihak penerbangan. Ternyata mereka lupa membawa makanan vegetarian. Singkat cerita, di atas pesawat tidak ada makanan vegetarian dan yang diberikan oleh petugas pesawat kepada orang vegan ini tadi adalah makanan yang non vegan, gitu, ya. Apa yang terjadi Bapak? Orang ini marah-marah. Dia marah dengan mengatakan ini maskapai tidak profesional. Saya sudah menulis ini jauh-jauh hari dan sudah dijawab bahwa makanan confirm vegan. Begitu. Jadi bahkan dia pun marah kepada pramugari yang melayaninya, gitu. Sampai orang-orang yang berada di sekitarnya juga merasa tidak nyaman. Kalau kita lihat kejadian tersebut, maka orang ini serakah, Bapak. Orang ini serakah terhadap masakan vegetarian, gitu, ya. Karena dia serakah, dia melekat seperti monyet tadi, menempel. Ketika dilepas, artinya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia marah. Dia tidak bisa melepaskannya dengan tersenyum. Oh ya, saya tidak ada makanan vegan, tidak ada ini masakan vegetarian saat ini. Ya sudah, adanya ini, apa boleh buat? Hanya ada dua pilihan, take it or leave it, ambil atau ditolak. Ya sudah, selesai tanpa harus marah-marah. Ya, jadi sekali lagi keserakahan itu adalah fenomena mental yang sama sekali tidak bisa diukur dari fenomena fisik, Bapak. Kita tidak bisa menilai orang itu serakah atau tidak serakah hanya dari cara makannya. Ya, makanya Bapak mungkin boleh juga mendengarkan ceramah saya tentang Amma Ganda Sutta, Bapak. Khotbah tentang bangkai, gitu. Itu di zaman Buddha Kasapa atau Buddha apa? Saya lupa, Buddha sebelum Buddha Gautama. Juga kontroversi seperti ini juga sudah muncul, gitu. Jadi pada waktu itu banyak orang mencela Buddha. Kenapa Buddha makan daging, gitu, makan bangkai, bahkan diistilahkannya bangkai. Itu kan bangkai, kenapa Buddha makan bangkai? Dan kemudian Buddha bertanya balik, apa yang kamu maksud dengan bangkai, gitu. Dan dijawab oleh orang yang mencela dia, sebagai mencela Buddha, definisi bangkai adalah macak mangsa, ikan dan daging, gitu. Jadi ikan dan daging yang dimakan itu adalah bangkai. Jadi Buddha makan bangkai. Kemudian Buddha menjawabkan dengan sangat bijaksana sekali dan indah sekali. Bagi saya, definisi bangkai bukan ikan dan daging. Definisi bangkai bagi saya adalah kilesa. Saya sudah meninggalkan keserakahan
yang itu adalah bangkai. Saya juga sudah meninggalkan kemarahan, kebencian, yang itu juga adalah bangkai. Saya juga sudah meninggalkan delusi, itu juga bangkai. Saya sudah meninggalkan semua jenis kilesa, yang itu adalah bangkai. Jadi bangkai buat Buddha itu adalah kotoran batin. Oleh karena itu dari sutta ini, ya, judul sutanya kalau Bapak nanti mau lihat Ama Ganda Sutta atau khotbah tentang bangkai gitu, ada di YouTube-nya DBS, itu dari Buddha, Bapak. Jadi daging atau bukan, seseorang sudah meninggalkan bangkai itu tadi dalam definisi Buddhis, kalau kita mengikuti ajaran Buddha tadi, ya kita sudah meninggalkan kilesa. Yang harus kita tinggalkan adalah kilesa, Bapak. Bukan daging, bukan juga ikan, bukan juga makanan non-vegetarian apapun. Yang harus kita tinggalkan itu kilesanya. Yang harus kita tinggalkan itu keserakahannya, Bapak. Kotoran-kotoran batinnya, ya. Seorang biku, Bapak, tidak boleh minta makanan. Jadi tidak bisa kalau Bapak katakan misalkan biku Theravada itu serakah karena makan daging, nggak bisa begitu. Karena kami tidak pernah minta makanan. Ya, jadi apapun yang dipersembahkan oleh umat itu kami terima. Gitu. Kalau umat itu dananya hanya daging, ya kami makan daging. Tapi kalau dananya vegetarian food, ya kita ya itu juga makan tanpa pernah menolak dan komplain, Bapak. Ya, tidak seperti penumpang pesawat tadi yang praktisi vegan tapi begitu nggak ada makanan vegetarian marah-marah. Saya tidak pernah marah kalau umat itu dana makanan apapun. Baik yang saya mungkin lidah saya suka atau lidah saya tidak suka, saya selalu diam. Tidak pernah memerintahkan umat masak ini, masak itu, masak ini, enggak. Ya, meskipun katakanlah di DBS saya ini pimpinannya gitu, tapi saya tidak pernah meminta siapapun untuk besok masak ini, besok masak itu. Jadi perut saya ini mau diisi apa itu tergantung pada Anda, Bapak. Tergantung pada umat yang datang. Saya tidak pernah tahu nanti siang ini saya makan apapun, saya nggak tahu. Gitu. Apa yang dipersembahkan itu yang saya makan. Jadi kalau sikap yang demikian didefinisikan sebagai keserakahan tentu tidak benar. Keserakahan itu ya seperti bapak vegan tadi yang di pesawat yang marah-marah. Dia serakah terhadap makanan vegetarian. Jadi singkat cerita kita tidak bisa menilai itu dari bahan makanan, dari makanan karena ya yang harus kita tinggalkan itu bukan daging, ikan, bukan juga vegetarian, tapi yang harus kita hancurkan, harus kita tinggalkan itu adalah kotoran batin. Ya, nah di dalam 4 kebenaran mulia, ya kebenaran mulia yang pertama tentang penderitaan, ya itu adalah nama dan rupa. Jadi batin kita dan jasmani kita dan materi-materi di luar tubuh jasmani kita termasuk juga daging, ikan, vegetarian food itu adalah kebenaran mulia yang pertama, yaitu kebenaran mulia yang dinamakan penderitaan. Dan Buddha mengatakan kebenaran mulia yang dinamakan penderitaan ini itu tidak untuk ditinggalkan, Bapak. Jadi vegetarian food juga tidak untuk ditinggalkan. Ikan dan daging juga tidak untuk ditinggalkan. Karena makanan vegetarian maupun ikan dan daging itu hanyalah fenomena materi. Dan fenomena materi itu termasuk di dalam kebenaran mulia yang pertama. Dan di dalam kebenaran mulia yang pertama, Buddha mengatakan, idang dukang arya sacang parinyeyang. Kebenaran mulia yang dinamakan penderitaan ini parinyeyang. Parinyeyang itu harus dipahami secara utuh. Harus dipahami, seharusnya dipahami secara sempurna. Pari itu mengandung, jadi pemahamannya penuh. Nggak ada yang sedikit pun yang belum dipahami. Jadi tidak untuk ditinggalkan, tidak untuk ditolak, Bapak. Ikan dan daging tidak untuk ditolak. Demikian juga vegetarian food tidak untuk ditolak. Lalu apa yang harus ditolak? Apa yang harus ditinggalkan? Yang harus ditolak, yang harus ditinggalkan adalah kebenaran mulia yang kedua. Kebenaran mulia yang kedua itu adalah tanha.
Tanha itu adalah nafsu kehausan. Nafsu kehausan terhadap vegetarian food itu harus ditinggalkan. Nafsu kehausan terhadap ikan dan daging itu harus ditinggalkan. Jadi jangan salah fokus. Jangan salah fokus. Yang ditinggalkan bukan makanannya, tapi nafsu kehausannya.